harus kulakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendara motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku tak bisa melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Rasanya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tidak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada orang yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarnya ke media sosial. Lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku. Menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu bapak, foto kawan-kawan, semuanya. Habislah. Aku habis. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang. Aminah, tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh tidak sengaja. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonya juga harus percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saya kepada kawan-kawanku. Tanya saya kepada ibu bapakku. Tapi, mengapa ini bisa terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku. Kalian sedang melakukan hal kalian. Membina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati jika membuka wajahmu seperti itu. Apakah tidak cukup suatu kematian hari ini? Apa kau ingin mati seperti... Tenanglah. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus minta pertolongan? Pada siapa? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil lihat telepon seluler. Makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palo Karelae, pengawal setia Sang Hyang Sri Padi Dewi dalam Sore Kalego. Iya, aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku? Karena aku tidak menghargai makanan. Iya, ini pasti hukuman. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang begitu saja, sedangkan banyak orang yang membutuhkannya. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak menghargai makanan. Aku tidak memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Malah membuangnya. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Aminah. Apa kau jelmaan Meong Paro Karelae? Apa kau jelmaan Meong Paro Karelae?
Jawab, jawab pertanyaanku. Jangan diam saja, jawab. Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Benar, benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang. 3 warna. Dia Meong Palo. Bukan. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Paro Kalelae. Bukan pengawal setia Dewi Padi Sang Hyang Sri. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita menghargai bahan pangan yang telah ada sejak zaman dahulu, yang telah menghidupkan kita. Ya, aku memang salah karena telah seenaknya menyanyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar lagi menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 40.000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan selayaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Hah? Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Iya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakanku? Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku tidak bisa lagi melakukan. Aku tidak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Hiduplah kembali. Aku mohon, hiduplah kembali. Aku tidak bisa menghadapi semua ini. Hiduplah kembali, aku mohon, hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu bapak pulang. Iya, mereka tidak bisa tahu atas kejadian ini. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak. Penonton tidak bisa membantuku. Mereka sedang menyaksikan kita. Mereka reka menolong gini. Kita yang harus membantu. Ayolah. Hah? Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan tuan dan nyonyanya telah tahu bahwa dia telah mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku, bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah suruhan tuan dan nyonyanya untuk bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan.
Percayalah padaku, aku tidak melihatnya. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Percayalah padaku. Apa yang harus aku lakukan supaya kau bisa memaafkanku? Katakan saja, akan kulakukan itu. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini adalah penjelasan yang jujur. Aku tidak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengaku, aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan datang ke Tuan dan Nyonya untuk menceritakan semua ini. Iya, kejujuran itu lebih baik.